Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pengantar akuntansi 2 ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Wiwin Julianti, SE SPD FAK. Sebelum membahas materi lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karin dengan NIM 2303102151. Perkenalkan, nama saya Nurmana Safianti dengan NIM 2303102173. Perkenalkan, nama saya Rasda Anissa Al-Khairah dengan NIM 230310212175. Nah, di sini kita akan membahas kasus tentang dugaan kecurangan laporan keuangan PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya yang bisa membuat investor kabur. Kasus ini kami ambil dari majalah tempo.co yang diunggah pada hari Minggu 18 Juni 2023. Di dalam kasus ini menunjukkan bagaimana audit berlapis ternyata belum menjamin kebenaran laporan keuangan di bursa. Indikasi kecurangan laporan keuangan Waskita Karya dan Wijaya Karya terendus setelah bank curiga adanya ketidaksesuaian tagihan pada saat restrukturisasi kredit dua perusahaan konstruksi plat merah itu. Terungkapnya kasus ini yang terjadi jauh setelah laporan keuangan dua perusahaan itu terpampang di bursa harus menjadi perhatian tersendiri. Nah, tingkat kewaspadaan bank juga meningkat setelah muncul kasus proyek fiktif yang menjerat Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Surwajo pada akhir April lalu. Tanpa dugaan korupsi tersebut, Waskita dan Wika bisa jadi bakal terus melenggang dengan kebohongan mereka. Taktik manipulasi yang digunakan Waskita dan Wika relatif sederhana. Mereka mengakali pembukuan dengan menyembunyikan setumpuk tagihan dari vendor sejak 2016. Raibnya liabilitas tersebut membuat beban utang menciut dan kondisi keuangan mereka seolah-olah sehat, meskipun keduanya tengah terbelit kesulitan finansial. Pada 2020, Wika tersebut meraup laba sebesar 322 miliar, lalu raihan itu turun menjadi 214 miliar di tahun berikutnya dan merosot menjadi 12,5 miliar pada tahun 2022. Sedangkan Waskita mencatat penurunan rugi bersih dari 9,28 triliun pada 2020 menjadi 1,67 triliun pada 2020. Nah, kita tahu sebelum sampai ke publik, laporan keuangan perusahaan terbuka melewati sedikitnya 5 pemeriksaan dari manajemen, dewan komisaris, dan komite audit, kantor akuntan publik, OJK, hingga pemangku kepentingan eksternal termasuk investor. Ironisnya, semua pemeriksaan tersebut tidak kuasa mendeteksi aksi lancang Waskita dan Wika. Nah, dari kasus tadi, komisaris seharusnya menjadi penyaring pertama yang memastikan keakuratan laporan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan. Fungsi ini menjadi simpang saat penunjukan komisaris. Badan usaha milik negara lebih bersifat politis, biasanya sebagai balas jasa atau pemenangan presiden. Kasus ini menunjukkan sudah saatnya Kementerian BUMN benar-benar menempatkan orang yang kompeten di Dewan Komisaris. Pada tahap berikutnya ada kantor akuntan publik. Mereka adalah tenaga profesional yang bertugas mengaudit dan memberikan masukan laporan keuangan secara independen. Pernyataan Standar Audit atau SAS dan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP menyatakan auditor eksternal bertanggung jawab mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Jika terbukti ikut manipulasi laporan keuangan, kantor akuntan publik pantas dimasukkan daftar hitam oleh OJK dan dicabut izinnya oleh Kementerian Keuangan. Nah, dari kasus yang dibahas tadi, kelompok kami menanggapi jika terbukti bersalah, karyawan tersebut dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.
perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja mungkin mengambil tindakan hukuman internal, seperti pemecatan atau penangguhan, tergantung pada kebijakan perusahaan dan tingkat keseriusan pelanggarannya. Selanjutnya, menurut kami, tindakan penggelapan uang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan, yang mungkin perlu ditanggung oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan. Jadi, kasus itu akan menimbulkan kerugian finansial. Selanjutnya, kasus manipulasi keuangan bisa merusak reputasi perusahaan, baik di mata karyawan maupun pelanggan. Perusahaan mungkin perlu melakukan upaya pemulihan reputasi dan memperbaiki kepercayaan yang telah rusak. Demikian kasus yang kami sampaikan tentang dugaan kecurangan laporan keuangan Waskita Karya dan Wijaya Karya yang bisa membuat investor kabur. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.